Bandung pada tanggal 14 Maret 1999. Beliau merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Fisika tahun 2016. Banyak sekali prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh beliau, salah satunya merupakan peraih beasiswa unggulan pada tahun 2017. Dan salah satu kegiatan beliau adalah sering menjadi pemateri pada kegiatan-kegiatan seminar. Kemudian, untuk pemateri yang kedua, yaitu Teh Reza Marjana. Beliau merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Fisika pada tahun 2017, dan salah satu kegiatan beliau adalah menjadi kreator media digital, dan juga sering menjadi pemateri. Beliau juga mendapatkan beasiswa unggulan pada tahun 2017. Dan yang terakhir yaitu narasumber yang ketiga, Teh Anissa Alivia. Beliau merupakan mahasiswi pendidikan fisika pada tahun 2018 dan juga telah meraih penghargaan, yaitu meraih beasiswa unggulan pada tahun 2018. Nah, teman-teman, pemateri kita kali ini hebat-hebat sekali ya. Sudah banyak prestasi yang telah beliau terima. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu mengenai pematerian dan juga sharing pengalaman dari para narasumber kita. Nah, mungkin yang pertama kita bakal perkenalan mengenai apa itu beasiswa unggulan, dan juga nanti ada sharing dari ketiga narasumber. Baik, untuk perkenalan beasiswa unggulan, mungkin bisa lebih dulu diperkenalkan oleh Teh Nabila. Maka kepada Teh Nabila dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh slide PPT ya? Waalaikumsalam tuh. Ya, Teh. Oke. Kayaknya untuk saya sih paling cerita-cerita aja ya. Untuk beasiswa unggulan nanti sama Teh Nisa nih yang bakal lebih detail menjelaskan tentang apa sih beasiswa unggulan, terus dari mana asalnya, gimana persyaratannya, nanti sama Teh Nisa. Benar nggak Teh Nis? Ya, insya Allah. Nah, Mata Nisa. Jadi kalau Teteh di sini cuma mau sharing aja di awal ini ya, di sesi awal ini cuma sharing aja. Kenapa sih kita gitu ya, mahasiswa bukan harus ya, butuh beasiswa ya sebenarnya. Saya pribadi dari dari SMA. Ceritanya ini ya, dari SMA jujur belum pernah punya prestasi apa-apa. Terus bisa kuliah juga alhamdulillah. Saat kuliah nih ya, kuliah kan dari orang pas-pasan, sederhana gitu kan. Otomatis harus cari gitu di mana sih kita dapat uang tambahan atau beasiswa buat kita menjalani kuliah ini kalau kita nggak mau putus di tengah jalan. Mungkin beda ya keadaan ekonomi kita, ada yang menengah, ada yang di bawah, ada yang di atas gitu ya. Kalau saya pribadi ya sederhana lah gitu. Nah, ternyata dapat beasiswa itu susah-susah gampang ya. Saya aja ini dapat beasiswa unggulan itu setelah daftar beasiswa 4 kali. Yang pertama itu pernah daftar di beasiswa Malgora Kapal Api. Yang kedua di beasiswa ini Bank Indonesia. Sering dipromosiin kali ya di fakultas. Terus ke KSE juga pernah daftar tapi nggak keterima, dan akhirnya terakhir ke beasiswa unggulan yang alhamdulillah dapatnya cukup banyak. Teman-teman juga tahu ya ceritanya tuh kayak gitu. Mulai pengalaman saya dapat beasiswa, pengalaman saya untuk daftar sampai dapat nih ya, diceritain. Dari awal tuh daftar, dari awal tuh diajak sama teman. Ayo Bil, katanya ikut apa sih daftar beasiswa unggulan, katanya kayak gitu. Terus aku ngasih, nggak tahu, aku nggak punya prestasi, kataku. Kan saya dari SMA
belum punya prestasi apa-apa. Nah, nggak punya prestasi, kayaknya nggak akan masuk, jangan beasiswa unggulan deh, itu harus ada prestasi. Udah jelas judulnya itu beasiswa unggulan untuk masyarakat berprestasi. Dia kan minder sendiri kan. Terus akhirnya, nah itu diajakin di batch 1. Jadi dulu itu beasiswa unggulan tuh ada 2 batch, ada dua tahap. Yang ada batch 1, ada batch 2. Nah, di batch 1 diajakin, enggak, aku nggak punya prestasi. Akhirnya lewat tuh kan. Udah tahu sih persyaratannya apa aja. Lewat. Terus tiba-tiba ada temen aku tuh cerita lagi, Bil, aku dapat beasiswanya gede loh, sekian. Ya aku tuh kan jadinya kalau kata bahasa Sunda tuh kayak kabita gitu ya, tergiur gitu kan. Gede beasiswanya, gede. Lah kamu persyaratannya apa aja, disebutin lah sama dia. Ada prestasi atau enggak katanya gitu ya. Aku nanya gitu. Kata dia teh, aku prestasinya ada sih pramuka katanya gitu. Terus gimana TOEFL kata aku gitu. Aku kan belum tes TOEFL kata aku gitu. Aku nggak pakai sertifikat TOEFL kok. Yang pakai sertifikat TOEFL mah malah ditanyanya pakai bahasa Inggris katanya gitu. Tapi lebih bagus kalau ada sertifikat TOEFL ya. Kayak gitu. Aku tuh tergiur banget. Aku nyobain aja gitu ya. Ya sok dia cobain. Nah, jadi ada rentang 3 bulan kan dari pengumuman batch 1 ke penutupan batch 2. Aku siapin tuh dari 3 bulan persyaratannya, disiapin sampai akhirnya kalau nggak salah bulan Juli terakhir apply. Aku apply dan apply administrasi. Ceritanya tuh ternyata ada berkas yang nggak sesuai. Ternyata di beasiswa unggulan tuh dijelasin kalau persyaratan, kalau ada berkas yang tidak sesuai itu dijelasin di sebelah mananya. Nanti dilanjut lagi ya, dijelasin untuk persyaratan nanti. Ini cuma cerita aja. Nggak sesuai. Akhirnya ditolak sih beasiswanya tuh, administrasinya udah tidak lolos administrasi karena gitu. Tapi aku tuh kan penasaran ya, ingin dapat banget gitu beasiswa itu, karena temen aku aja bisa dapat gitu. Akhirnya aku telepon tuh ke si CP-nya. Ada satu lagi, aku kan ngebandingin sama temen aku juga yang daftar dari sama jurusan fisika, namanya Kang Roni, mungkin sebagian tahu ya. Ternyata yang aku itu yang salah di surat rekomendasi dari fakultas. Lah kok salah? Kan sama-sama kayak Roni gitu kan surat rekomendasinya, tapi dia lolos gitu. Akhirnya dibandingin, ternyata hal yang sedihnya itu surat yang aku logonya dia hitam putih. Kan kalau di surat di atasnya tuh ada logonya, logo UPI. Logonya tuh hitam putih. Akhirnya aku klarifikasi aja kan lewat telepon, Mbak, ini mohon banget aku tuh ke si Mbaknya tuh, Mbak, ini kayaknya ada salah ini deh, soalnya teman saya lolos, yang saya tuh ininya nggak hitam putih, nanti saya klarifikasi ke fakultas, kata aku gitu. Semoga bisa diperbaiki berkasnya. Kata si Mbaknya, iya nanti ya dipertimbangkan dulu. Tiba-tiba 5 menit kemudian ditelepon balik, langsung dipanggil, bisa ya wawancara nanti di waktu itu tuh di P4TK yang di Cimahi di sini ya. Di situ aku seneng banget kan, keterima ternyata, tapi berkasnya harus diperbaiki kata gitu. Akhirnya diperbaiki, ngurusin ke fakultas, dan akhirnya bisa deh masuk ke tahap wawancara. Itu sih ceritanya. Udah tahap wawancara ya, udah wawancara, di tahap wawancara ternyata gagal lagi. Aku apa sih, pokoknya acak-acakan banget gitu, alurnya tuh nggak jelas gitu, tapi ya itu emang mungkin udah rezekinya gitu buat dapet. Nah di wawancara tuh ditolak lagi kan, kalau nggak salah September, pengumuman September ditolak. Udahlah nggak lolos. Ternyata di bulan Desember, November sebelum Desember, di bulan Novemberan ada email, Anda dinyatakan lolos beasiswa unggulan. Nah, kan kaget banget, dikira hoax kan, waktu itu lagi musimnya berita hoax gitu ya. Terus aku nanya ke temen, ini aku bener kali ya dapat beasiswa, kata temen teh, yang mana mungkin ada yang nipu lewat beasiswa, katanya gitu ya. Biasanya beasiswa mah asli. Soalnya diundang ke Jakarta, bayangin ya, kita kan di sini di Bandung, tiba-tiba diundang ke Jakarta. Tempatnya belum dipastikan, so kan nggak takut kabar hoax gimana gitu ya. Ternyata tiba-tiba ada email susulan, ada tempatnya. Akhirnya ya udah deh, datang ke sana, tanda tangan kontrak, dapet. Nah itu ceritanya bisa dapet beasiswa unggulan. Kalau dari saya segitu. Coba nanti dari yang lain nih, dari Teh Reja sama Teh Nisa. Ya, Teh Siti.
Wah, siap Teh. Wah, keren banget ya Teh pengalamannya. Berjuang keras untuk mendapatkan beasiswa unggulan yang diidam-idamkan gitu ya Teh. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke sharing pengalaman dari Teh Reja nih. Gimana Teh pengalamannya mendapatkan beasiswa unggulan? Oke, makasih sebelumnya udah dikasih kesempatan. Kalau pengalaman saya mungkin agak lain ya, karena saya ketika masuk itu masih maru gitu ya. Kalau Teh Nabila itu dari buat teman-teman yang udah kuliah. Kalau saya maru dulu tuh. Jadi ceritanya kan saya itu dari pesantren ya. Jadi kalau dari pesantren itu agak susah kalau SNM. Jadi ya kesempatan saya satu-satunya untuk masuk perguruan tinggi ya SBM gitu ya. Kecuali kalau misalnya mau ke UIN ada UMPTKI dan seterusnya. Nah ketika SNM nggak lulus itu saya ragu bakalan bisa kuliah di PTN ya. Jadi boro-boro cari beasiswa ya. Tapi kemudian ketika SBM lulus dan di UPI di fisika, hal yang tidak saya duga, saya dikabari coba daftar ini beasiswa unggulan dan deadline-nya itu kurang dari 1 minggu lagi. Jadi nyiapin berkas dan lain-lain itu sebenarnya bukan gampang ya, maksudnya bisa gitu dikejar buat teman-teman yang kayak nanti misalnya kepepet deadline atau apapun. Karena saya juga dulu tuh cepet-cepet bikin berkas tuh kurang dari seminggu itu tuh termasuk nanti mungkin dijelaskan ya berkas-berkasnya apa aja. Dan dulu saya tuh dapat kan baru lulus SBM dan baru lulus SBM itu belum daftar ulang karena saya dulu daftar bidik misi tapi tidak masuk kualifikasi bidik misi jadi meskipun jadwalnya bareng sama anak yang bidik misi tapi saya gak dapat bidik misi kehitungnya tuh saya tuh jadwal pendaftaran ulang ke UPI-nya tuh bareng SNM. Jadi ketika saya email ke fakultas itu saya nggak bisa dapat surat rekomendasi karena belum jadi mahasiswa. Jadinya saya minta surat rekomendasinya ke SMA dan ternyata itu juga bisa dan ini sih yang bikin aku agak semangat buat ya udah coba gitu ya. Dan kebetulan saya daftarnya batch 2 ya karena batch 1 masih riweuh UN bahasa namanya. Soal prestasi ya biasa aja sih, ada sih satu OSK dan bukan fisika ya, saya dulu lombanya bukan fisika, saya di komputer ya informatika lah ya. Kemudian daftar dan lulus seleksi administrasi ternyata padahal saya pakai surat rekomendasi dari SMA, terus wawancara dan dapat beasiswanya sama kayak Teh Nabila. Jadi awalnya tuh Anda belum lulus, tapi nggak dinyatakan belum lulusnya apa. Kalau seleksi administrasi saya lulus gitu. Tapi ketika seleksi wawancara dinyatakan belum lulus dan dinyatakan lulusnya itu bulan November, nggak September gitu ya. Dan sama mungkin prosedurnya kurang lebih kayak gitu. Tapi yang saya lucu itu, yang paling berkesan itu kayaknya penentuan itu selain kesesuaian berkas itu adalah di wawancara. Saya tuh inget banget dulu ditanya sama reviewer atau ya yang menginterview saya, ditanyanya, wah Dek, ini masuk pendidikan fisika ya? Suka sama fisika? Dan saya yang waktu itu masih agak kesel sama fisika, maksudnya nggak suka ya sama fisika. Saya ketawa, saya tuh senyum ya, nggak jawab. Terus saya bilang, ya saya suka sih kalau problem solving gitu, jadi saya nggak ngomong suka fisika. Terus jadi yang aku dapat sih intinya ketika interview itu jujur aja, tapi tidak jangan insecure gitu, jangan insecure. Jadi kelihatan aja biasa kita pede bahwa kita punya kelebihan, kita punya value. Meskipun aku sebenarnya ngedrop banget ditanya dia suka fisika, dan saya yang waktu bahkan dari transkrip UN, mungkin ini agak aib ya, saya nilai fisika UN itu 5,5. Kalau standar UN-nya 6 itu saya nggak lulus sebenarnya, tapi untung UN tidak dijadikan standar kelulusan dan ya seperti itu. Jadi pada akhirnya saya dapat beasiswa. Ketika ditanya sama teman, emang kamu bisa apa kok dapat beasiswa? Nanyanya emang agak sadis ya teman saya. Terus saya bilang, ya nggak tahu lah, pokoknya kayaknya karena aku waktu interview ya, aku pede-pede aja kayak si Ganu bener. Ya intinya memang gimana kita menampilkan diri kita, kelebihan-kelebihan kita, menunjukkan kalau kita itu layak untuk disupport. Kan sebenarnya ini adalah support pendidikan buat kita. Baik itu ketika dibikin essay, ketika bikin proposal rencana studi, atau ketika wawancara. Dari saya sih kayak gitu.
Wah, keren teh pengalamannya. Berarti harus ditingkatkan ya teh tingkat kepercayaan dirinya. Jadi biar bisa di seleksi wawancara juga bisa menjawabnya dengan jujur gitu, dengan apa adanya sesuai dengan kemampuan kita gitu ya teh. Ya, kurang lebih kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Nah, siap teh. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pengalaman nih, pengalaman dari Teh Anissa mengenai mendapatkan beasiswa unggulan ini gitu. Gimana teh pengalamannya? Bismillahirrahmanirrahim. Em, Kalau saya sendiri itu tuh kan sama ya kayak Teh Reja, itu tuh masih maba. Awalnya itu tahu beasiswa unggulan pas masih kelas 3 dari BK. Tapi dari BK-nya itu bilang bahwa beasiswa unggulan itu hanya untuk 5 besar, peringkat 5 besar gitu di kelas. Sedangkan waktu itu kan saya itu masuknya apa ya, ada kelasnya itu namanya kelas unggulan kan. Jadi di sana tuh isinya tuh kan kayak anak-anak pintar gitu ya, jadi mustahil banget gitu bisa dapat 5 besar. Apalagi sering nggak masuk kelas karena ikut persiapan lomba gitu. Jadi akhirnya ya udah nggak daftar, sama sekali nggak daftar karena guru BK bilang kayak gitu kan. Lalu pas ikutan SNMPTN, eh, jurusannya itu pilih yang pertama itu pendidikan kimia karena memang waktu SMA itu ikutan lomba-lomba kimia gitu. Nah lalu ketika eh, SNM ternyata nggak lolos di pendidikan kimia, lolosnya itu di pilihan kedua pendidikan fisika, dan aku tuh ngerasa drop gitu loh, soalnya aku dari kelas 1 udah kayak persiapan gitu untuk kimia 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 gitu, sampai UN juga dapat 100, dapat apa gitu gitulah kan, tapi nggak masuk dong di pendidikan kimianya, jadi udah apa ya, udah drop duluan gitu. Terus tiba-tiba dikasih tahu kan sama alumni, dia kuliah di UPI juga, tapi jurusan matematik. Nah dia teh bilang, coba nih ikutan ini beasiswa unggulan. Terus ya udah nanya kan, tapi itu buat 5 besar di kelas, enggak katanya. Nah aku cari deh, aku cari kan informasinya. Nggak dari website UPI, nggak dari website BU-nya sendiri, tapi aku tuh ikutan apa ya, WhatsApp group dari BU regional, ada dia BU regional dari Medan, anak-anak Medan yang buka WhatsApp group sharing-sharing informasi seperti kayak gini. Karena aku pribadi juga kan nggak kenal ya orang-orang di UPI, jadi aku cari di internet. Terus ya nyamar-nyamar lah jadi anak Medan, jadi anak Aceh buat dapat informasi. Terus aku daftar. Nah, waktu daftar itu dia dikasih waktu 1 bulan. Dari tanggal 5 Juli kalau nggak salah sampai tanggal 31 Juli. Nah, aku tuh dari waktu 1 bulan itu hanya apa ya, persiapannya itu hanya mempersiapkan mental. Karena gini, kan nulis esai. Esainya itu aku apa ya, aku apa sih judulnya, lupa. Aku Bentar. generasi unggul. Ya, aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Ya. Nah, judulnya aja udah kayak gitu ya. Terus juga proposal itu pasti tentang apa ya, jurusan kita. Sedangkan aku kan nggak suka di jurusan aku nih. Jadi waktu 1 bulan itu aku gunain buat ikhlas terima pendidikan fisika. Dan akhirnya buat esai itu 5 hari sebelum penutupan. Tapi sebelum itu memang udah persiapan ya, udah baca-baca juga esai-esai dari yang udah pernah lolos gitu. Nggak lolos beasiswa unggulan aja, tapi yang lolos LPDP, lolos beasiswa lainnya, biasanya kan mereka pada buat blog gitu. Nah, aku baca gitu, gimana mereka menulisnya dari awal itu kayak gimana, kata-katanya tuh yang pas gimana sih gitu. Aku sendiri kayak gitu karena belum pernah buat esai nih, belum pernah. Terakhirnya ya udah pengalamannya kayak gitu. Kurang lebihnya sama kok kayak Teh Nabila sama Teh Reja. Gimana nanti proses apa pendaftarannya, sama kok, kurang lebih kayak gitu. Wah, siap teh. Berarti kalau misalnya kita menginginkan sesuatu gitu ya, khususnya dari teteh-teteh ini tentang apa
ingin meraih beasiswa unggulan gitu ya, berarti harus diniatkan dan juga harus mencari informasi lebih gitu. Enggak selalu harus menerima dari orang lain, tapi kita juga harus mencari sendiri gitu dengan usaha sendiri juga gitu ya Teh. Benar. Nah, Banget. harus semangat tuh kata Tetehnya kalau misalnya mau daftar nih buat teman-teman. Nah, mungkin setelah sesi sharing pengalaman ini, kita lanjutkan saja ke sesi acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi nih teman-teman. Nah, jadi kan acara kita kali ini nih talk show, berarti di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan nih kepada ketiga narasumber kita. Nah, gini Teh, pertama itu mungkin kepada Teh Anissa dulu ya. Kan Teh Anissa tadi menyinggung juga mengenai alur pendaftaran dan juga kan persyaratan-persyaratan dari teteh-teteh sebelumnya gitu. Nah, mungkin Teh bisa dijelaskan nggak mengenai khususnya gitu beasiswa unggulan itu apa, kemudian siapa saja yang menerima, terus alurnya, dan juga persyaratan yang harus diketahui untuk mendaftarkan diri beasiswa unggulan ini. Begitu Teh. Ya, kita mulai aja ya. Next PPT-nya. Nah, beasiswa unggulan itu pemberian beasiswa pendidikan oleh Kemendikbud, oleh pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud untuk putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan NKRI. Next. Nah, alurnya apakah teman-teman bisa melihat ini? Kalau tidak ada nanti dikirimkan aja itunya. Fotonya. Dan ini tuh ada di websitenya di beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Jadi yang pertama itu alurnya kita baca dulu semua informasi yang ada di website tersebut. Lalu kita registrasi. Registrasinya itu di halaman ada bu.online.beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Jadi bukan di beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id-nya ya, tapi ada BU online-nya. Lalu daftar, setelah daftar kita aktivasi melalui email dan diingatkan kembali email yang digunakan itu adalah email yang aktif karena ketika teman-teman nanti diterima email itu akan dipakai terus untuk upload KHS sampai kontrak kita itu habis. Jadi pakainya email yang aktif ya. Lalu yang selanjutnya kita login lagi ke halaman BU online itu. Lalu kita isi formulir pendaftarannya. Nanti ada data dirinya, lalu upload esai, upload proposal, upload nanti dijelasin sama Tereja apa aja kelengkapan berkasnya. Lalu setelah itu kalau dari websitenya sih katanya 3 minggu ya, tapi kadang nggak 3 minggu juga. Nah, itu teh bakalan ada pengumuman tahap 1. Jadi tahap 1 setelah mengisi formulir pendaftaran itu setelah tanggal 3 Oktober ya. Nah, itu teh ada tahap seleksi tahap 1-nya. Pengumuman seleksi tahap 1 dan diumumkan di akun teman-teman dan juga via email. Kalau via email itu nanti bakalan disampaikan juga kapan wawancaranya, di mana dan sebagainya. Lalu setelah itu baru kita wawancara, datangkan wawancara. Kalau misalnya nggak datang wawancara nanti, maka dianggap mengundurkan diri. Setelah itu kan nanti ada pengumuman tahap keduanya, itu disertai dengan untuk tanda tangan kontrak. Jadi kayak tadi Teh Nabila ada ceritakan dipanggil ke Jakarta. Nah, kayak gitu nanti bakalan ada dipanggil hari ini di mana gitu, bakalan tanda tangan kontrak. Nah, setelah tanda tangan kontrak itu, teman-teman bakal disuruh lagi buat ngisi formulir lagi gitu. Formulirnya itu kayak upload KHS teman-teman, mau yang maba juga nanti upload KHS yang semester 1 karena dapatnya itu pas dekat akhir tahun gitu.
gitu. Berarti kan udah gitu ya semester 1-nya gitu. Lalu nanti baru dicairkan di tahun itu. Jadi setiap tahun itu pencairannya itu ada di setiap tahun. Setiap tahun ada pencairan. Gitu. Jangan sampai lupa untuk mengupload. Next. Nah, programnya ada apa aja sih beasiswa unggulan itu? Ada 2. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan ada 3. Satu lagi itu buat masyarakat 3T. Tapi sekarang dibuat jadi 2, yaitu beasiswa masyarakat berprestasi dan beasiswa pegawai Kemendikbud. Beasiswa pegawai Kemendikbud ini hanya untuk PNS di lingkungan Kemendikbud saja. Jika peserta sekalian ada yang guru ataupun dosen, maka harus daftarnya di beasiswa masyarakat berprestasi. Karena ini untuk S1, S2, dan S3. Bahkan untuk masyarakat 3T juga ikutnya di beasiswa masyarakat berprestasi. Lanjutnya. Nah, komponennya itu apa aja sih? Nah, nanti teman-teman itu akan mendapat 3, yaitu biaya pendidikan disesuaikan dengan UKT teman-teman masing-masing. Lalu biaya hidup. Biaya hidup ini tergantung dari daerah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di UPI, berarti kan di Bandung. Nah, itu teh biasanya 1,4 juta. Tapi kalau teman-teman di UGM, di UNY, kan di Jogja tuh. Nah, biasanya tuh dapat 900.000 biasanya sih. Jadi tergantung daerahnya. Lalu yang ketiga itu biaya buku. Next. Nah, persyaratan umumnya itu diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi teman-teman. Nggak mesti harus internasional, minimal itu kota, kabupaten, provinsi, nah itu juga bisa. Dan di bidang sains, sains sama apa ya? Olahraga sama seni. Nah, lalu mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. Rekomendasi ini untuk mahasiswa baru bisa didapatkan dari kepala sekolah atau wali kelas. Lalu yang ketiga, tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Maksudnya beasiswa sejenis itu yang memiliki komponen yang sama dengan BU. Jadi kalau teman-teman mau ikutan beasiswa lain yang tidak sejenis itu tidak apa-apa. Lalu yang keempat, diterima pada perguruan tinggi terakreditasi minimal B. Ini kurang ya, minimal B. Selanjutnya. Nah, untuk persyaratan khususnya itu, ini dibagi ada untuk S1, S2, sama S3. Untuk kriteria umurnya maksimal berusia 22 tahun untuk S1, 32 tahun untuk S2, 40 tahun untuk S3. Untuk skor TOEFL dan sebagainya, untuk S1 itu tidak diwajibkan. Jadi teman-teman daftar aja, nggak perlu harus ikutan TOEFL dan segala macam. Cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman daftar terus ada TOEFL-nya, ya udah upload aja, malah itu lebih bagus. Untuk S2 dan S3-nya skornya bisa dilihat di PPT. Lalu untuk teman-teman ongoing itu maksimal berada di semester 3 saat ini, saat daftar sekarang. Nah, IPK terakhirnya itu minimal 3,25. Lalu syarat lainnya itu diterima di perguruan tinggi minimal akreditasinya B dan dibuktikan dengan LOE unconditional. Lalu membuat proposal rencana studi yang isinya itu kayak alasan memilih prodi tersebut, lama perkuliahannya sampai lulus, nanti mau judul tesisnya mau seperti apa, biasanya di situ dijelaskan. Lalu peraih juara peringkat 5 besar. Peraih juara peringkat 5 besar ini bidang sains, seni, ataupun olahraga. Lalu membuat esai dengan tema Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. 3-5 halaman, Times New Roman, fontnya 12, 1,5 spasi di kertas A4.
Nah, itu teh untuk seleksi tahap 1. Nanti seleksi tahap 2-nya tinggal wawancara. Jadi teman-teman diingatkan lagi untuk informasinya, segala jenis informasi itu hanya di beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Sedangkan pendaftarannya itu di buonline.beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Untuk teman-teman yang mengalami kendala saat pendaftaran, itu tuh bisa kontak langsung BU-nya via email di beasiswa.unggulan@kemendikbud.go.id. Ini adalah yang paling pentingnya ini. 3 ini. Paling itu aja sih materi mah. Soalnya semuanya juga udah dijelaskan di websitenya. Baik, Teh, terima kasih atas jawabannya mengenai pengertian dari beasiswa unggulan, kemudian alur pendaftaran, dan juga persyaratan-persyaratannya. Nah, teman-teman diingatkan kembali, berarti tadi di akhir itu untuk informasi-informasi lebih lanjut, silakan dilihat di laman beasiswa unggulan kemendikbud.go.id. Nah, jadi informasi-informasi terkait bisa dilihat di situ, teman-teman. Dan juga mengenai alur juga sudah dijelaskan oleh Teteh tadi, dan juga bisa dilihat di postingan Instagram HMF UPI. Ada di situ juga mengenai alur pendaftarannya, teman-teman. Nah, kemudian mungkin Teh ini ada pertanyaan lagi untuk Teh Reza, mungkin ya Teh Reza. Nah, tadi disinggung sama Teh Anissa mengenai kelengkapan berkas nih Teh. Nah, jadi apa saja nih kelengkapan berkas yang perlu dipersiapkan untuk mendaftarkan diri pada beasiswa unggulan ini Teh? Oke, untuk berkas, yang pertama kita harus rajin-rajin baca ya, update, karena bisa jadi kan ada perubahan peraturan atau apa, tapi sejauh ini update yang aku baca, yang pertama mungkin buat yang mahasiswa baru yang belum punya IPK gitu ya, yaitu nilai waktu SMA, UN, disiapkan juga dokumen aslinya. Jadi kalau misalnya dikasih PDF-nya, atau dikasih suratnya juga, pokoknya si dokumen aslinya harus ada. Terus kalau IPK juga berarti dokumen pendukungnya. Kalau misalnya sedang dulu kan masih lancar ya ke kampus itu keluar masuk ya minta ke BAAK atau minta ke fakultas ada formatnya. Tapi kalau sekarang karena yang pertama di webnya sekarang BU tuh menerima screenshot website aslinya. Jadi kalau misalnya transkrip nilai ataupun KHS itu bisa pakai yang di screenshot yang di web kayak gitu. Terus kalau misalnya kita mau submit prestasi yang sesuai syaratnya kayak yang kayak jangan lupa di-scan buat dilampirkan. Kalau enggak ya enggak, berarti enggak usah. Nah, terus berkas yang biasanya paling susah karena harus administrasinya banyak, yaitu adalah surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini kalau dulu tidak ada formatnya. Jadi ya cari aja format yang umum. Kalau sekarang ada formatnya. Kalau dulu waktu saya belum ada formatnya, sekarang mah ada formatnya dan bisa di-download di website yang beasiswa unggulan itu. Di website beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id ya. Di-download aja, disesuaikan kayak cover dan lain sebagainya, diminta lembaga terkait yang formatnya itu seperti itu. Atau kalau di UPI itu karena mungkin udah banyak ya yang beasiswa unggulan, nanti kadang ditanya buat beasiswa apa. Nah, nanti mereka udah tahu formatnya. Tapi pastikan juga ya kan format itu setiap tahun pasti ganti-ganti mungkin ya. Mungkin ganti-ganti kemungkinan. Jadi dicek aja. Nah, terus yang selain yang tadi, kalau tadi ribetnya itu karena banyak prosedurnya, yang berikutnya itu adalah proposal rencana studi. Nah, ini banyak orang yang kayak malas bikin ya, karena kumaha sih, apalagi mahasiswa baru disuruh bikin rencana studinya kumaha gitu ya, aku kuliah acan gitu ya, disuruh bikin rencana studi sampai lulus mau ngapain. Dulu, jadi mau sharing aja, kalau aku dulu ketika bikin berkas buat rencana studi itu searching di webnya Departemen Pendidikan Fisika,
kalau aku ya, formatnya minta ke yang pernah lulus. Saya sampai nge-email ada blogger yang sama udah lulus BU, terus saya nanyain format rencana studinya, dan dia bilang, saya juga ini bikinnya sama kayak anak-anak yang mau daftar LPDP, jadi mungkin ya kurang lebih kayak gitu ya, ada latar belakang, terus ada nanti studinya di mana, mau berapa tahun. Kayak kalau kita mau berencana 3,5 tahun ya tuliskan. Kalau saya sih berencananya 4 tahun aja ya, karena ya pengen 4 tahun aja. Terus nanti sampai judul penelitian yang kita mau, maksudnya yang kita niatkan, kalau sudah terpikir ya dipikirin aja sih sebenarnya. Silakan dicantumkan. Kayak aku ya dulu tuh kan emang udah prefer ke media ya, multimedia apapun itu. Dan dulu tuh sempat pengen ngembangin media tapi pakai Flash. Ya wajar pakai Flash ya, karena 2017 itu masih jadul ya, belum kenal Unity, belum kenal belum kenal yang lain. Jadi ya yang penting ada lah ya, yang penting kita tahu kita kuliah tuh nanti outputnya mau apa. Kalau misalnya saya dulu ya pengen mengembangkan media pembelajaran fisika berbasis Flash. Nanti boleh ganti nggak skripsinya? Misalnya saya di BU judulnya gini, sama pembimbing, terutama pembimbing akademik ya, yang pertama kalau ngajuin skripsi, ini mah udah jadul atau ini mah nggak sesuai, ya mangga kan. BU juga memberikan kebebasan, yang penting ketika kita mau masuk itu kita pikirkan. Bahkan kalau saya itu searching di web departemennya tuh sampai si mata pelajaran ada berapa SKS, mata kuliah di fisika ada apa aja, dan saya yang mau saya kontrak termasuk pilihan-pilihannya dulu di-inputkan, meskipun nggak sesuai sih, ada perubahan karena kan kita juga berubah ya, berkembang gitu ya. Nah, terus proposal rencana studi itu karena saya ngikut format orang, ada biaya, ada kayak rencana biaya selama berkuliah, meskipun itu sebenarnya nggak terlalu penting sih, karena kalau biaya itu udah di arrange, udah ada porsinya gitu dari Kemdikbud. Yang penting itu, yang ketika kita kuliah mau apa aja, mau aktif di mana aja, kayak ya aku mau di BEM, aku mau di UKM, aku mau di mana, silakan itu dituliskan dengan bahasa yang formal ya, karena kan ini judulnya proposal. Jadi dipaparkan semuanya. Kalau biaya menurut aku sih nggak usah, karena itu nggak apa ya. Ya mungkin nggak relevan dan udah ada jatahnya gitu kalau soal biaya. Itu soal proposal rencana sendiri. Dan berkas yang terakhir menurut aku tadi tuh, ya kayaknya yang terakhir adalah esai. Mungkin esai nanti cara pembuatannya, maksudnya trik-trik bikinnya mungkin nanti akan ada lagi ya, ngomongin soal esai. Tapi ini juga penting banget, di samping yang tadi kalau proposal rencana studi itu kan gimana kita ke depan ya. Kalau esai itu bedanya adalah gimana kita sebelumnya dan saat ini, yang membuat kita tuh valuable, yang membuat kita itu memang generasi unggul. Kenapa generasi unggul? Karena memang ya, ini kan beasiswanya beasiswa unggulan ya, dan masyarakat berprestasi. Jadi, ya mungkin kita tanya aja sama diri kita sendiri, kira-kira hal bagus apa yang saya punya, yang layak untuk di-share, yang layak untuk di-up gitu ya, dalam esai saya ini. Jadi, kalau berkas-berkas itu, formatnya kan sebenarnya yang proposal sama esai itu nggak ada ya. Jadi, pakai format yang umum aja, yang udah banyak orang pakai, tapi yang kayak surat rekomendasi, terus transkrip, terus bukti-bukti lampiran itu mah kan sudah ada ya formatnya, dan nggak bisa digimana-gimanain, ya ikutin aja. Dan kalau misalnya ada update, ini kita harus rajin baca ya, karena suka banyak update informasi, kayak misalnya dulu aja syarat IPK yang asalnya 2,75 sekarang jadi 3, habis itu jadi 3,2, habis itu jadi 3,25, di-update aja, karena bisa jadi nanti kalau sekarang misalnya batch 1, terus misalnya nanti ada batch 2, itu kayaknya nggak ada deh, sekarang udah bulan September ya. Nah, kalau update-update-nya itu terus dicek aja di websitenya gitu. Ya, sejauh ini update terbaru sih kayak gitu yang kemarin-kemarin aku baca di websitenya. Gitu, Teh. Siap, Teh. Berarti banyak sekali ya, Teh, berkas-berkas yang perlu dipersiapkannya gitu. Nah, kemudian ini Teh ada pertanyaan. Sebentar. Nah, kalau misalnya untuk kartu hasil studi Teh, itu apa bedanya dengan transkrip nilai? Kalau kartu hasil, oh iya gimana? Ya, untuk kartu hasil studi dan juga transkrip nilai itu apakah berbeda atau bagaimana Teh?
Sebenarnya beda format aja ya, apalagi kalau terminologi UPI mah, kartu hasil studi itu formatnya per semester gitu ya. Kalau transkrip nilai itu yang keseluruhan kayak itu ya keseluruhan listnya itu. Tapi kalau isinya, isi muatannya itu ya sama aja, ada mata kuliah yang dikontrak, berapa SKS, nilainya apa, bobotnya berapa gitu ya, dan di akhir ada IPK. Kalau di KHS biasanya ada muncul IP semester. Kalau di IPK itu kalau di transkrip nilai itu yang muncul adalah IPK. Nah, si IPK yang ditranskrip nilai itu yang jadiin acuan kita. Karena kan bisa jadi semester 1 kita dapatnya 3,2, semester 2 dapatnya 3,9 gitu misalnya, kan berarti IPK-nya beda gitu ya. Nah, kalau IPK berarti jadi kalau yang di KHS itu, KHS semester ya, kartu hasil studi itu kalau di UPI semesteran, itu tuh IP, yang munculnya itu IP bukan IPK. Kalau di transkrip IPK. Oke. Mungkin Teh Nabila kayaknya mau nambahin. Ya Teh, mangga mungkin dari Teh Nabila atau Teh Anissa ada tambahan mengenai pertanyaan tersebut. Untuk KHS sama transkrip sama, ya udah sama gitu, udah sama dengan apa yang dikatakan oleh Reza gitu. Kalau transkrip semuanya nanti ada IPK, kalau KHS per semester itu dan IP-nya IP semester kan, gitu sama. Siap Teh. Nah Teh, mungkin untuk ini Teh, untuk mahasiswa baru gitu, itu transkrip nilai dan juga kartu hasil studinya juga itu bagaimana Teh? Kalau untuk maba, yang mahasiswa baru, karena memang nilai yang ditanyanya nilai UN sama USBN, ya berarti nilai-nilai itu aja. Kalau dulu kan kita dikasih SKHUN ya. Ya kalau sekarang juga mungkin dikasih, saya kurang tahu ya. Nah, maksudnya bukti hasil nilainya, berarti si suratnya itu yang ada logonya dan di bawah ada barcode kalau nggak salah, yang baru-baru itu. Bukan barcode, QR code ya, yang itu, dan di-input langsung udah kalau yang itu ya, US sama USBN, udah ada mata pelajarannya nilai kamu berapa, mata pelajaran ini nilai kamu berapa. Jadi kita cuman cukup isi mata pelajaran yang ada di webnya. Kalau di webnya nggak ada, kayak misalnya yang nggak ada tuh sejarah misalnya, terus seni budaya itu nggak ada di webnya. Jadi nggak usah di-input, yang di-inputnya memang yang ada aja. Beda kalau kuliah, karena yang udah mahasiswa kan karena emang bukan itu, jadi emang kita cuman upload transkrip atau apa gitu ya, kayak gitu. Kalau buat SMA mah ya gak usah mikirin KHS atau transkrip, pokoknya kalau ada form mata pelajaran apa nilainya apa, dituliskan dan diupload bukti surat resminya gitu. Jadi lebih gampang sih menurut aku. Kayak gitu. kalau untuk maba itu kan uploadnya paling ijazah sama rapor. Kan nanti waktu daftar itu ada dia pendidikan terakhir. Nah itu Teh dimasukin nama sekolah dan segala macam. Ada nanti nilai rata-rata UN-nya, pelajaran ini segala macamnya. Apa sih kayak kimia berapa, fisika berapa, biologi berapa. Nah itu Teh disamain sama ijazah, nanti disuruh upload sama rapor. Mau ditampilin? Nggak perlu lah ya, aib nilai. Nggak apa-apa kok, saya juga pas-pasan. Baik, Iya, berarti kalau saya dulu tuh ijazahnya belum keluar, jadi pakai yang itu SKHUN Oh iya, sama SKUN. rapor. baik Teh, terima kasih Teh atas jawabannya. Dan juga ini Teh, ada yang bertanya untuk alur bikin law unconditionalnya gimana Teh? Untuk yang mahasiswa baru ataupun yang mahasiswa lama? Kalau letter of acceptance itu buat teman-teman S1 itu kan masuk seleksinya lewat SNM atau SBM atau ya mungkin ujian mandiri ya, tapi jarang kalau ujian mandiri keburu daftar BU. Nah, kalau misalnya seperti itu, yang dikirim itu adalah bukti screenshot-nya. Screenshot kayak kalau teman-teman pernah SNM sama SBM ada nih yang ada tulisan hijaunya. Lulus di jurusan apa gitu ya, yang ada fotonya yang sebelah kirinya itu. Yang itu di screenshot. Kalau untuk mahasiswa aktif ya ada
pakainya surat keterangan mahasiswa. Kenapa di sini ditulisnya letter of acceptance gitu ya, LOA, itu kan kalau misalnya kayak S2 ke luar negeri atau apa kan emang judul surat pernyataan itu adalah LOA. Kalau S1 ya bukti lulus, yang itu SBM, SNM, dan sejenisnya. Aku mau nambahin nih buat LOA yang mahasiswa ongoing ya. Nah, kalau untuk ongoing yang sekarang masuk semester 3 ya, 3. Nah, teman-teman bisa ini buatnya di fakultas. Aduh, maaf, hujan kedengeran berisik ya. Enggak, Teh. Di fakultas minta aja surat bukti aktif kuliah. Surat bukti aktif kuliah, di situ minta aja ke fakultas. Nanti deh, kalau sekarang ya online, di chat aja di TU fakultasnya, minta surat aktif kuliah untuk daftar beasiswa unggulan, namanya siapa, NIM-nya berapa, kayak gitu aja lewat chat. Nanti sama ibunya biasanya suka dikasih lagi, kalau misalnya udah 2 hari belum ada, di follow up lagi aja, ibunya emang suka lupa gitu, kasih ibu teh kayak gitu. Wah, siap Teh. Berarti untuk keloaan kondisional sudah terjawab ya teman-teman yang bertanya. Nah, lanjut aja ya Teh. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kan tadi disinggung mengenai proposal nih Teh. Proposal rencana studi. Nah, mungkin ada juga yang bertanya gimana nih Teh tips dan triknya, karena tadi juga kan mungkin baru dari sudut pandang Teh Reza gitu ya, dari sudut pandang Teh Reza aja. Nah, gimana nih dari sudut pandang Teh Nabila, Teh Anissa juga mengenai tips dan trik untuk membuat proposal studi rencana studi ini gitu Teh. Siapa dulu? Aku dulu apa Anissa dulu? Teteh aja. Teteh aja. Aku dulu. Oke. Kalau saya ini sambil buka berkas ya. Proposal rencana studi dulu ya. Nggak tahu yang lain gitu. Nggak tahu penilaiannya dari mana juga, kita nggak tahu ya proposal kita bagus atau enggak gitu kata panitianya. Yang jelas aku awal tuh kayak pendahuluan, itu mah kayak latar belakang aja sih. Kayak pentingnya beasiswa itu untuk apa gitu ya. Tujuannya apa kita mau dapat beasiswa itu gitu kan. Terus pilihan program studi. Nah, ini alasan banget gitu kan kenapa mau milih fisika gitu kan. Pertama diceritain aja nih kenapa mau milih fisika. Awalnya tuh kalau aku tuh bilang kalau fisika tuh apa sih, king of science, ceritanya kayak gitu. Terus di situ di bawahnya aku bilang aku terinspirasi dari guru gitu kan, gurunya tuh enak ngajarnya tapi bawa ngantuk. Nah, aku mah nanti nggak akan kayak gitu ngajarnya. Nah, kalian kan punya alasan masing-masing ya kenapa mau masuk fisika. Kalau aku gitu gara-gara gurunya ngerti tapi ya nggak bikin ngantuk. Aku mah nggak akan jadi bikin ngantuk kalau ngajar kayak gitu. Terus ingin buat alat peraga, ceritanya di situ alat peraga fisika kayak gimana ya. Ya apa aja deh yang ada di otak kalian tentang fisika dan ingin kalian tonjolkan gitu. Oh, gini nih nanti kalau aku udah jadi guru tuh kayak gini gitu. Terus rencana studi. Waktu itu ya rencana studi aku kan semester daftar berarti menyiapkan di semester 2 ya, mau ke semester 3. Untuk rencana studi tuh disebutin, kalau aku ya di sini disebutin tiap semesternya mau ngontrak apa. Jadi aku tuh ngedownload silabus fisika tuh kayak semester ini aku tuh mau ngontrak mata kuliah ini, mau ngontrak mata kuliah itu, disebutin 8 matkulnya per semester gitu kan, berapa SKS, sampai 8 semester disebutin mata kuliahnya. Tinggal download aja. Mungkin kalau yang sekarang nggak tahu nih ya harusnya kayak gimana. Terus ada rencana skripsi, disebutin aja rencananya apa ya. Apa sih waktu itu? Oh, aku di situ waktu itu nulis mau buat media pembelajaran ceritanya gitu. Tapi sekarang skripsinya bukan itu ya, nggak masalah. Jadi ya minat kalian awalnya gitu kan, aku kira-kira mau berkarya apa nih buat skripsi gitu di fisika, ya cari-cari aja lah. Terus aktivitas yang dilaksanakan di luar perkuliahan, kan selain kuliah kita juga ada ya di luar perkuliahan apa, kayak aktif di UKM disebutkan, terus aktif di luar UPI-nya misalnya ada, disebutin aja. Terus implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau di sini aku implementasi dalam kehidupan bermasyarakat berarti aku nanti bakal jadi guru kalau aku kayak gitu ya. Jadi gurunya mau guru yang kayak gimana biar siswa-siswanya kayak gimana. Aku waktu itu ngejelasinnya kayak gitu. Dan yang dulu ada estimasi biaya, yang sekarang mah ada. Ya benar, aku
nganggarin apa ya 71 juta, ternyata dapatnya lebih gitu. Jadi emang itu mah emang udah tahu dari sananya segitu si dananya dikasihnya gitu. Jadi ini mah nggak perlu gitu, nggak perlu ada. Udah itu udah penutup mah ya biasa demikian proposal bla 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 bla. Terus ada lampiran sih, kalau aku lampiran biodata akunya, terus sama kayak CV gitu ya, biodata, terus prestasinya punya apa, organisasi dan kepanitiaannya pernah ikut apa aja disebutin gitu kan, terus kegiatan seminar kuliah yang pernah diikuti apa, dimasuk-masukin sih aku kalau aku itunya. Dah kalau proposal aku kayak gitu isinya kemarin gitu. Siap teh. Berarti ya harus di apa ya? Dikan dulu ya teh untuk isi-isinya, isi proposalnya, apalagi untuk kayak tadi teteh gitu ya, untuk rencana skripsi, judul skripsi nanti gitu. Ya meskipun nantinya berbeda gitu kan ya teh, nggak apa-apa. Nah mungkin dari Teh Reja sama Teh Anissa ada tambahan nggak teh mengenai tips dan trik pembuatan proposal? Mangga Teh Anissa. Apa ya? Paling sama sih sama Teh Nabila juga. Intinya itu nanti pas di apa ya? Kalau aku kan proposalnya itu nggak selengkap Teh Nabila sih. Aku tuh cuma ada latar belakang, terus rencana perkuliahan sampai lulusnya itu, terus aktivitas nanti di luar perkuliahan, terus implementasi bagi masyarakatnya kayak gimana. Lalu estimasi biaya pendidikan sama penutup, nggak pakai lampiran segala macam. Dan itu juga waktu ngisi apa ya rencana perkuliahannya itu kali pedoman penyelenggaraan perkuliahan di upi.edu kan ada ya, sama nanti di website fisikanya dilampirkan silabus gitu. Nah, itu teh diperhatikan gitu ya. Kan disuruh ngambil berapa sih ya? 146 SKS ya. Nah, itu teh jangan semuanya dimasukin gitu silabusnya. Kan berarti lebih. Jadi sesuaikan juga sama pedoman penyelenggaraan pendidikan. Gitu teman-teman. Mungkin saya mau nambahin dikit ya soal rencana studi, karena ini kan rencana studi sampai kita lulus. Artinya kita udah berkomitmen kita bakalan lulus di jurusan ini. Nah, buat teman-teman apalagi yang baru semester 1 atau mungkin sekarang semester 3, pastikan nanti teman-teman gak akan ikut SBMPTN lagi atau semacamnya gitu ya. Karena saya juga sebenarnya dulu kurang suka dengan fisika, pendidikan fisika ya, sorry. Tapi ya sekarang mungkin ya udah suka sekarang ya. Nah, ketika daftar karena saya SMA ya. Cuman ketika memutuskan misalkan kan keterima seleksi administrasi nih. Ketika mau wawancara terutama ketika mau lanjut atau mengundurkan diri silakan dipertimbangkan. Dulu saya sempat saya pengen SBM lagi nih, mau ke adalah ya dengan jurusan yang lebih saya suka. Tapi karena menurut saya ini kesempatan dan mungkin ya cara Tuhan buat ngasih tahu saya, ya udah kamu di pendidikan fisika aja sampai lulus. Ya udah saya lanjut beasiswa unggulan gitu ya. Buat teman-teman juga yang masih bimbang dengan jurusannya, ya pastikan iya atau tidak. Kalau iya silahkan bikin rencana studi dan submit. Kalau misalnya ragu-ragu, saran saya yakinkan aja. Seperti itu. Oh ya, tambahan juga nanti esai sama proposal itu memang sesuai kata Teh Reja ya, harus benar-benar gitu dibuat, karena nanti ketika wawancara itu ya ngambilnya dari esai kita juga, jadi ketahuan gitu bohongnya gitu. Semangat ya. Terima kasih Teh atas jawabannya. Wah, teman-teman nih harus dipersiapkan ya untuk proposalnya. Banyak sekali isi-isi dari proposal yang juga harus dipersiapkan gitu. Nah, kemudian Teh untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi juga dibahas mengenai esai. Nah, ada nggak Teh tips dan trik untuk membuat esai selain dari proposal tadi? Bagaimana Teh? Mau siapa dulu ini Teh? Reja dulu aja Reja.
Oke. Reja kayaknya lebih Kalau berpengalaman. enggak juga, oke. Tapi kalau intinya ya, kalau saya esai itu yang pertama karena judulnya juga pakai aku ya, udah ada kata akunya, aku generasi unggul kebanggaan Indonesia. Artinya esai ini adalah tentang aku. Artinya kita harus benar mengenal diri kita sendiri, tahu kelebihan, kekurangan, bahkan ya benar aku nulis kekurangan aku kayak gimana, tapi di sana saya juga menyatakan bahwa saya tahu saya kurangnya kayak gini dan saya tahu gimana ngatasinnya kalau kayak gini. Jadi it's okay, intinya esai itu adalah tentang diri kita, apa aja yang udah pernah kita alami. Kalau saya tuh ceritain saya dulu waktu SD kayak gimana, waktu SMP kayak gimana, waktu SMA kayak gimana, pernah aktif di mana aja, pernah ngerjain apa aja. Kan sebenarnya banyak ya, setiap kita pasti punya cerita tersendiri dan saya percaya setiap orang tuh pasti ceritanya keren-keren lah ya. Dituangkan aja. Dan ada satu hal lagi, ketika kita udah membuat esai bahwa aku ini orang ya bahas ini generasi unggul gitu ya, kita kasih ke teman kita ya, teman dekat kita atau orang terdekat kita. Biasanya kalau orang terdekat itu asa-asa ya, judgmental mereka ketika mereka mengkritik ya jujur bahasanya. Dan waktu itu saya kasih ini ke kakak saya, kebetulan karena dia juga orang, maksudnya dulunya dari pendidikan bahasa Indonesia, UPI juga. Jadi mungkin selain ngomentarin soal ide dan soal ide dan soal gimana alurnya, dia juga ngomentarin soal bahasanya. Dan kebetulan dapat banyak banget masukan. Meskipun sebenarnya hal itu adalah tergantung cara kita memandang diri kita sendiri. Kalau kita orangnya minderan, sebenarnya nggak apa-apa minderan juga, tapi tanya aja, karena kita pasti punya kelebihan yang layak untuk diceritakan ke orang lain gitu kan. Esai ini adalah kita nyeritain ke orang lain. Sebenarnya saya juga waktu nulis agak sebel-sebel, ini berlebihan nggak ya, ini berlebihan nggak ya, kayak tapi enggak deh, emang kejadiannya kayak gini, emang kayak kita tuh merasa kita tuh pengen cerita malu, tapi ya pengen kelihatan unggul, karena ya toh judulnya seperti itu. Nah, menurut aku kita sampai yang jadi acuannya itu si akunya itu unggulnya apa, dan jangan kelihatan over juga sih, karena kadang kalau kita terlalu lebay itu kan kelihatan, lah masa sih kayak gini, atau misalnya ya tidak rasional, kan itu juga jangan dihindari, karena pasti ketika menulisnya terlalu dramatis mungkin ya, terlalu lebay, kelihatan ketika wawancara, mungkin pewawancara juga tahu bahwa ini kurang tepat atau seperti apa. Mungkin teman-teman yang lainnya. Enggak, Teh Nabila, Teh Anissa, mungkin ada tambahan mengenai tips dan trik esai pembuatan esai. Kalau yang aku mirip sih sama Reja, jadi diceritainnya aku sih dari awalnya nyeritain bentar. Aku tuh lahir dari keluarga seperti apa gitu kan, didukung seberapa mendukungnya orang tua aku terhadap pendidikan, mulai dari TK, sebutin di TK-nya kayak gimana. Kalau TK sih enggak sih, karena aku udah lupa, nggak terlalu banyak diceritain. Kayak SD, ya kan aku kan tadi udah bilang kalau aku tidak punya prestasi dari awal gitu kan, jadi disebutin aja kayak kan prestasinya cuma ada prestasi akademik aja di kelas gitu kan. Kalau di kelas kayak ranking disebutin aku ranking berapa, terus di ikut ekskul apa, terus pernah jadi panitia apa, gimana keterlibatannya, SD, SMP, SMA, sampai akhirnya masuk kuliah gitu kan. Karena waktu itu awal kuliah, jadi yang pas kuliahnya belum banyak diceritain kan, jadi cuman perjuangan sampai bisa dapat jurusan fisika kayak gimana gitu, dari mulai SD, SMP, SMA-nya kayak gimana gitu aja sih kalau untuk esainya. Dan di sini juga aku pakai kata aku, nggak pakai saya gitu kan di esainya, formal tapi tulisannya aku gitu di situnya. Biasanya kan kalau formal pakai saya atau apa, ini tetap pakai aku karena itu kata Reja tadi ya, judulnya juga udah aku gitu. Kayak gitu sih. Kalau Nisa tetap pakai saya, padahal judulnya aku. Bingung. Kalau Nisa itu buat esai, ya itu tadi ada ya disinggung 1 bulan itu pendaftaran cuman buat menerima diri gitu di pendidikan fisika. Jadi isi esainya juga paling sama kayak Teh Nabila tadi kan, ceritain tentang keluarga kita gimana, kita di keluarga sama keluarga kita kayak gimana, terus akunya di fisika itu pokoknya 1 bulan itu kan aku mencari kayak apa ya, kayak mencari jati diri. Kenapa gitu ya di fisika. Nah, itu teh aku jelasin gitu. Aku tuh dulu berjuang buat
sesuatu hal tapi nggak keterima dan diterimanya di lain tempat gitu. Nah, ketika diterima di lain tempat, aku pun harus berjuang di sana karena ya gitu tadi. Pokoknya isinya kayak gitu selalu sebenarnya. Karena kayak apa ya, kelihatan banget gitu mabanya dan belum pernah buat esai. Paling aku benar-benar cerita gimana apa sih isi pemikiran aku selama 1 bulan itu. Gitu. Ya, pokoknya unggul-unggulin aja diri kalian gitu, dari segi mana kalian menilai diri kalian unggul, ya jangan rendah diri juga di sana, ya udah tulis aja aku mah kayak gini gitu. Walaupun ada kekurangan ya, tapi jangan terlalu di-up, tapi disebut aja. Karena di wawancara juga ditanya, kelebihan kamu apa, sifat buruk kamu apa, sifat baik kamu apa, ditanya loh aku waktu itu wawancara. Kayak gitu. Iya. Jadi di-up aja, kelebihan-kelebihannya lebih di-up gitu di esainya. Biar kelihatan unggulnya gitu. Kalau Nisa kan ikutan itu ya WhatsApp grup gitu. Jadi dari yang udah pernah wawancara juga bilangnya apa ya, pas buat esai itu mereka memang mengunggulkan diri tapi nggak kelihatan sombong. Betul. Jadi sesuai kita aja, karena nanti dibuktikan pas wawancara ketahuan bohong atau enggak gitu yang diesain ya. Yang wawancara gitu. juga kan orang psikolog. Nah, benar. Oh iya, tambahan juga buat teman-teman kayak misalnya kan jurusan statistik, tapi misalnya teman-teman keunggulannya atau minatnya atau ketertarikannya mungkin belum di sana, nggak apa-apa, karena aku juga ceritanya sejauh SD sampai SMA aku nggak cerita fisika sama sekali, aku cuman baru cerita sains juga secara umum ya ketika SMA, karena aku baru sukanya di SMA. Dan aku tuh dulunya sukanya yang pertama seni ya mungkin teman-teman juga teman-teman deket aku nggak kebayang kalau aku tuh masuk fisika. Jadi karena aku yang pertama sukanya seni dan sukanya komputer. Tapi nggak apa-apa, aku ceritanya itu meskipun aku masuk jurusan pendidikan fisika. Karena apapun itu ya pokoknya aku unggulnya di sini, ceritain aja itu gitu. Jadi jangan maksa-maksain. Sebenarnya aku jagonya nyanyi atau bikin video atau apa. Tapi aku karena aku masuk jurusan fisika ya udah aku ngomongin bahwa aku baca buku Hawking, buku Lewin, buku apa ya. Kalau nggak gitu mah ya nggak usah diceritain gitu. Siap Teh, berarti untuk tips dan trik dari esai sendiri benar-benar menunjukkan keunggulan dari diri kita, tapi jangan dilebih-lebihkan gitu ya Teh, sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Nah, karena esai juga nanti bakal ditanyain juga di tahap wawancara ya Teh. Jadi bakal terlihat gitu apakah itu benar-benar diri kita atau bukan. Nah, baik mungkin selanjutnya pertanyaan mengenai wawancara Teh. Nah, tadi disinggungkan mengenai wawancara sendiri gitu yang ditanyakan mulai dari proposal, terus esai juga kan. Nah, tips dan trik wawancara nih Teh, supaya ya mungkin di saat wawancara itu apa sih perasaan yang tergambarkan gitu pada saat Teteh diwawancara juga, misal pengalaman Teteh saat diwawancara gitu Teh. Nah, gimana supaya di tahap wawancara ini juga kita yang mendaftarkan beasiswa unggulan bisa lolos gitu Teh di seleksi wawancara ini. Jadi ceritanya dulu waktu wawancara kan pengumuman seksi tahap 1. Terus dipanggil buat dulu di mana ya? Universitas Komputer kalau nggak salah di Bandung. Nah, pas di sana itu sebelum wawancaranya kan ada dikumpulin dulu ya. Pas dikumpul itu kayak presensi gitu dan sekalian kita tuh menyerahkan apa ya, berkas-berkas kita fotokopinya. Jadi karena nanti ada dimintakan kayak apa sih fotokopi buku tabungan kayak gitu. Terus yang lain-lainnya lupa apa aja ya. Pokoknya itu. Terus apa namanya? Nanti sambil ditunjukkan juga sertifikat asli kita, sertifikat prestasi. Itu kan aku dulu apa ya? Oh ya, waktu kita wawancara tuh juga ya, kan kita nyerahin itu file-file kita nunjukin bukti aslinya. Nah, aku kan itu salah satunya tuh ada juara 3.
kompetisi sains madrasah. Nah, ada itunya medalinya. Nah, itu kalau ada medali-medali gitu bawa aja ditunjukin. Karena jujur aja mereka kayaknya memang bener-bener apa ya, yang juara itu bener-bener ditandain gitu. Karena waktu presensi itu sama panitianya nama aku tuh dilingkar dan yang lain enggak gitu. Ya kan dia dipanggilnya tuh bertiga gitu loh satu meja. Jadi ketahuan gitu. Kayak gimana panitianya. Terus kan udah apa namanya kayak presensi gitu sambil nunjukin bukti berkas-berkas asli kita. Kita wawancara, pasti wawancara itu nanti dipanggil masuk ke ruangan. Nah, apa namanya? Pas kita wawancara itu ditanyain gitu sama pewawancaranya. Kalau aku mah dulu bener-bener dari esai aku sih ditanyain tentang aku nulisnya kan pertama kali tentang kayak gimana aku sama keluarga. Nah, itu tuh ditanyain. Terus juga apa ya? Teman-teman waktu wawancara itu usahain ya memang bener-bener jujur gitu dan jangan apa ya grogi harus relax aja gitu karena juga ditanya biasa kayak nanya sama teman gitu sih menurut aku mah dan kalau misalnya teman-teman itu pas hari itu lagi gimana ya kayak drop gitu usahain bisa tenangin diri karena aku jujur aja waktu wawancara aku terlalu gelisah sampai nangis malu-maluin sumpah itu aku sampai bilang maafin ya Bu dan dikasih tisu ya Allah baik banget asli terus gimana ya tipsnya itu ya penampilannya kita kan harus rapi harus sopan jangan pakai sendal usahain pakai kemeja kalau enggak batik gitu karena memang banyak kan pada pakai batik sih terus habis itu gimana ya kayak ngelamar kerja gitu loh wawancaranya dan nanti pas ditanya-tanya itu ya jawab sejujur mungkin jangan disembunyi-sembunyikan dan juga menurut pengalaman yang udah pada lulus itu biasanya nanti dapat pertanyaan apa ya pertanyaan bagus gitu loh kayak misalnya ditanyain kira-kira kalau kamu lulus BU apa gitu yang akan kamu lakukan 10 tahun yang akan datang. Nah, kira-kira gitu kan kayak pertanyaan berbobot ya di luar esai. Nah, biasanya tuh yang pada lulus itu biasanya dapat itu pertanyaannya. Biasanya ya, bukan berarti kalau dapat itu teh otomatis lulus enggak juga. Cuman kayak mungkin nih esainya bagus, proposalnya bagus, dan semua datanya tuh lengkap. Jadi mereka kayak, oh ini kayaknya bagus deh ditanyain sama dia bagaimana pandangan dia ke depan. Mungkin kayak gitu, makanya ditanyain. Ya gitu. Itu pertanyaannya tuh kayak pertanyaan di luar apa ya, di luar kepala gitu. Paling itu aja sih kalau dari ini sama. Nggak tahu kalau dari Teh Nabila, Teh Reja gimana waktu wawancara. Tidak bisa, mana mau duluan teh? Reja dulu Iya, aja, Kak. Reja. Oke, kalau aku ya sama Teh Nabila di P4TK, kita di aula besar, aulanya gede banget ya. Kalau teman-teman yang belum ke P4TK dan nanti berkesempatan ke sana, aulanya gede banget. Dan semua yang di interview itu di sana. Artinya, ketika kita duduk nunggu, kita ngelihat orang di interview. Dan saya agak gugup di sebelah saya itu ada kayaknya S2 atau gak tahu apa, di interviewnya kan pakai bahasa Inggris. Dan saya gelisah gitu ya. Ini gimana ya kalau pakai bahasa Inggris ya? Sebenarnya ngerti sih, tapi kan kalau ngomong pakai bahasa Inggris kalau salah ya malu kan. Dan sempat malah jadi gugup nanti ditanyanya apa, karena ngelihat orang ditanyanya beda-beda ternyata. Satu meja, kan banyak ya mejanya dan cukup jauh, jaraknya cukup lumayan dari meja satu ke meja lain, tapi ya dikit-dikit terdengar gitu ya, dan pertanyaannya yang saya dengar itu beda-beda. Jadi aku nggak bisa nebak sebenarnya nanti ditanyanya apa. Tapi ternyata memang ada kesamaan gitu ya, yang pertama ngeverifikasi apa yang kita cantumkan di esai, apa yang kita submit di prestasi, apa yang kita cantumkan di rencana studi, intinya ngeverifikasi itu. Dan kalau misalnya
Sebenarnya ya jujur ya, saya juga gugup, tapi kebetulan saya kalau meskipun gugup masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa senyum-senyum ya. Jadi ibu-ibu yang interview sama saya juga sama, senyum-senyum itu. Karena emang sebenarnya yang nanya itu tidak menegangkan, tidak menyeramkan gitu ya. Cuman kitanya aja yang agak apa ya? Ya gitu. Dan saya juga kebetulan agak capek karena ketika interview itu dari Tasik, langsung pagi-pagi dari Tasik, terus datang interview gitu ya, intinya dari Tasik ke Bandung pakai motor lagi. Ya jadi gimana kita pinter-pinter menunjukkan, bukan pinter-pinter ya, jadi emang gimana pembawaan kita gitu, santai, relax aja. Seperti itu. Nggak banyak sih banget ya Nabila. Kalau dari aku sih ini ada sedikit katanya gitu ya. Katanya kalau yang pewawancara tuh suka merhatiin cara kita jalan dari awal, terus sama cara kita duduk, terus pakaian kita gitu ya, terus kesehatan kita. Bukan bodoh apa ya, takdirnya gitu. Aku waktu itu lagi flu, aduh, aku udah banget ya gitu, ketahuan sama si bapaknya. Kenapa kamu gugup banget, suaranya kayak gitu, suaranya kecil banget. Ini tuh nggak bisa ngomong, hampir nggak bisa ngomong waktu suara tuh baru sembuh. Jadi berapa hari ya, 2 hari gitu nggak ada suaranya. Hari ketiga wawancara kan masih gitu ya, masih suaranya tuh ketahuan gitu. Kenapa kamu gugup banget, suaranya kecil banget, nggak mau maaf lagi flu, kata-kata gitu. Udah itu sedih banget sih pas bapaknya tahu kalau aku lagi flu. Terus jadi kalau pakaiannya tadi kata Nisa yang rapi gitu, jangan pakai kaos, jangan pakai sendal gitu. Terus duduknya yang sopan gitu ya, tegak gitu, kayak gitu. Terus kalau aku sih ditanya ini, ya kenapa mau masuk jurusan fisika, terus aku jawab aja. Terus iya nanti kalau udah jadi guru, itu nanti jadi guru ya katanya. Iya jadi guru Pak. Terus nanti kalau jadi guru mau ngapain? Aku di situ tektok aku mau ngapain ya nanti kalau udah jadi guru. Aku tuh jadi terinspirasi sama ini Pak Saiful Karim, mungkin yang pernah belajar. Udah aku mah mau membuat fisika menjadi nyata, kata-kata kayak gitu. Ya so iya aja gitu ya. Gimana caranya, kan makin penasaran tuh ya si wawancaranya teh. Gimana caranya aku ceritain kayak apa Saiful, kayak fisika tuh ada di sekitarnya kayak gitu. Ya ya gitulah, ditanyanya tuh yang unik-unik gitu. Terus udah sih, sebentar sih kalau aku diwawancara, cuma ditanya kenapa mau masuk fisika, terus mau jadi apa, ditanya kamu kenapa suaranya kayak gitu, udah itu salaman aja, udah ada pergi kayak gitu. Tapi ya sebelumnya dicek dulu berkas gitu, dicek berkas wawancara, ditanya-tanya, keluar. Udah. Oh iya, waktu wawancara juga Nisa tuh ada dibilangin sama panitianya itu, dibilang kan, pokoknya wawancara relax aja segala macam. Nah, sebenarnya yang buat grogi itu bukan pas wawancara sih, tapi sebelum wawancaranya, karena pas wawancara itu juga apa ya, yang ngewawancarain kita itu sebenarnya udah buat kita relax sih, karena dia tuh nggak kayak mengintimidasi gitu, kayak ya memang kayak nanya, kayak orang nanya-nanya aja, pakai salam kayak apa gitu kan, kayak tadi habis ngapain, kayak gitu-gitu, kayak kayak orang apa ya, kayak kita kenal sama orang baru gitu loh, gitu. Jadi pas wawancara itu sebenarnya biasa aja, dan aku pribadi juga pas wawancara itu kenapa bisa nangis karena pertanyaannya tuh kayak ngejelek gitu loh. Karena kan aku esainya lebih apa ya? Kan aku bilang kan tadi esai aku tuh kayak gimana aku ngerefleksikan diri selama 1 bulan itu kan di fisika. Jadi bener-bener ditanya ngejelek gitu. Jadi ya udah, aku auto nangis. Gara-gara ditanya ini tuh pas banget gitu. Jadi ya udah kan, minta maaf juga kan. Terus aku ingat lagi kata kata panitianya sebelum wawancara itu, pas ngumpul bersama itu, katanya nggak apa-apa cenah, cuman kalau bisa mah jangan deh, karena susah kan mau ngomong lagi nangis gitu. Apalagi kalau nggak bawa tisu, aku nggak bawa tisu lagi, nggak tahu bakalan bisa nangis. Pertanyaannya tuh kayak ya ngejlep, tepat sasaran gitu. Gitu. Jadi santai aja gitu, relax, karena pewawancaranya juga apa ya, nyantai banget gitu. Terus nanyanya friendly, kitanya juga senyum-senyum gitu, maupun laki-laki atau perempuan penanyanya. Tapi ya nggak bisa dipungkir ya, kita yang baru pertama kali wawancara pasti gugup banget gitu.
kayak gitu. Tapi ya saya ini aja santai aja gitu. Oh, kalau Nisa mah bukan yang pertama kali juga wawancara itu Mantap. mah. Jadi waktu wawancara mah biasa aja, cuman pas memulainya aja memang grogi kan karena yang lain juga. Karena kelihatan gitu, dia nggak di ruangannya tuh ruangan kaca gitu. Jadi kan kita bisa lihat kan grogi. Wah, baik Teh. Terima kasih atas jawabannya berdasarkan pengalaman dari hasil wawancara dan juga pada saat wawancara gitu ya, pada saat wawancara. Nah, berarti yang harus ditekankan itu persiapan dirinya, terus jangan gugup ya Teh, terus jujur dari diri kitanya sendiri dan apa adanya gitu, bagaimana diri kita. Nah, mungkin sekarang kita langsung saja ke sesi tanya jawab dari peserta nih Teh. Mungkin dari peserta ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi setelah pemaparan tadi masih belum terjawab. Mangga buat teman-teman yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat ataupun membuka mic-nya. Mangga teman-teman dipersilakan bagi yang mau bertanya. Mau bertanya. Mangga kepada Teh Julieta mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Julieta, NIM 1905748. Izin bertanya ya Teteh. Buat surat rekomendasi kegiatan. Rekomendasi kegiatan. Maaf, kebanyakan bikin surat. Maksudnya untuk buat surat rekomendasi. Nah, itu tuh jadinya kita yang bikin apa sih? Kan di situ tuh suka ada uraian ya, gimana kitanya itu gimana. Nah, itu tuh kita yang menguraikan membuat si isinya atau kita hanya mengajukan saja Teh ke fakultas ya? Ya itu pertanyaannya. Terima kasih. Mangga Teh mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Kalau untuk surat rekomendasi itu formatnya udah ada di websitenya, jadi tinggal di download aja. Ini ada grup, kalau kan nanti di share aja gitu sama adminnya. Karena ada juga sih di webnya surat rekomendasi. Nah, ya di situ tuh ada ya udah ada formatnya. Nah, biasanya kan suka ada uraiannya gitu loh, Teh. Jadi kita itu kayak gimana menurut dia, tapi diisinya tuh sama kita atau jadi kita ngisi gitu, ngisi uraian tentang kita, terus kita tinggal ke fakultas atau mereka yang ngisi gitu, Teh. Ada uraiannya, Teh. Oh iya ngerti. Kalau aku tuh dulu kan maba, jadi aku buat sendiri dan itu udah bilang juga sama wali kelas. Harusnya kan sama ketua kepala sekolah, cuman kepala sekolahnya lagi dinas keluar gitu kan. Jadi yang bisa itu wali kelas. Nah, waktu aku bilang, Bu ini yang uraiannya mau diisi kayak gimana? Ya udah kamu buat aja sendiri gitu. Nanti biar ibu tanda tangan. Udah. Jadi emang dari awal tuh udah dibilang ya udah buat sendiri, tapi nggak tahu kalau misalnya apa namanya yang dari institusi dari UPI-nya kayak gimana? Gimana Teh Nabila? Kalau aku kan dulu nggak ada formatnya. Ini aja nih sekalian tolong dijelasin sama Tenisa nih. Kalau apa sih maksudnya yang nanda tangannya harus siapa gitu. Kalau aku dulu kan ke dosen PA. Nah, kalau di situ untuk di ketentuan barunya, apa sih kasih informasinya gitu ke adik-adiknya untuk ketentuan barunya, yang nanda tangan harus siapa? Kalau yang maba itu Teh tinggal ke kepala sekolah atau ke wali kelas. Maksudnya si Julieta ini mungkin yang ini Teh. Sebentar. Deskripsi ya. Terlihat nggak? Nah, liatin aja biar dibahas. Nah, yang ini surat rekomendasi mengikuti ini kan udah ada di websitenya. Bagian ini nih kayaknya ya, yang alasan memberikan rekomendasi. Nah, iya.
Nah, ini Teh, kalau Teteh dulu ada format ini nggak Teh? Nah, kalau aku dulu nggak pakai format gitu, jadi aku bikin sendiri, kasih ke dosen PA. Udah itu dilanjutin ke fakultas. Kalau aku dulu kayak gitu. Nah, kalau ini, sok mangga jelasin gitu. Apa aja yang harus diisinya. Biar teman-temannya juga lebih mantap gitu tahu. Kalau Teteh kan ongoing berarti sama dosen PA. Dosen PA, terus ke departemen. Kayaknya kalau ini cukup ke dosen PA aja, karena dia punya Heeh. jabatan kan ya. Heeh. Oh iya. Dosen pembimbing akademik, jadi langsung hubungi dosen PA-nya dulu, terus kasih formatnya. Kayaknya mah diisi sendiri sih kalau menurut aku. Biasanya sih gitu biar nggak ribet ya. Tapi untuk alasan memberikan rekomendasi, lebih otentik kalau catatan dosen. Tapi sekarang kan online ya, jadi diketik sama kita juga asal seibunya setuju-setuju aja boleh, tapi tergantung dosennya juga. Kata ibu mah kamu nggak kayak gini, bisa jadi ibunya bisa lebih menguatkan gitu, apalagi lebih tahu kita gitu, kita tuh seberapa berprestasi di kampusnya, bisa lebih jelaskan gitu sama ibu. Soalnya dosennya juga aku belum keajar gitu loh Teh sama dosen PA aku Teh. Tapi ada WhatsApp grupnya Atau nggak? enggak kamu Ada ya. Ya udah nanti ditanyain aja di WhatsApp. Ibu ini sebenarnya gimana? sih sebenarnya kalau surat rekomendasi gini tuh ya, kalau aku pernah ikut kayak seminar beasiswa juga, sama siapa aja yang biasanya lebih berpengaruh itu yang punya jabatan gitu. Jadi, oh si anak ini nih direkomendasiin sama orang yang punya jabatan, berarti anak ini terkenal, anak ini hebat kayak gitu. Jadi, siapapun dosen yang kalian kenal boleh dipakai gitu, nggak harus dosen PA, tapi lebih baik juga ke dosen PA karena biar tahu, oh anak saya daftar beasiswa loh gitu. Tapi kalau misalnya belum kenal sama dosen PA-nya, siapapun aja gitu. Kalau menurut aku sih bisa kayak gitu. Iya iya. Kalau misalnya ada ya di angkatan aku tuh ada Angel, dia tuh dapat rekomendasinya dari Kormawa karena yang pertama ya mungkin Kormawa punya jabatan dan kebetulan mahasiswanya emang kenal sama dosennya gitu. Nah misalnya kamu punya dosen tertentu yang kenal gitu ya dan tahu kayak gimana, diminta aja gitu, apalagi kalau misalnya dekat dan semacamnya, bisa diminta aja. Kan pembuat rekomendasi itu tidak, benar kata Teh Nabila, tidak baku harus selalu dosen PA, tidak baku harus apa. Kalau misalnya punya channel sampai ke rektor, ya silakan ke rektor. Kalau misalnya punyanya cuman sampai ke kepala departemen, silakan ke kepala departemen dan seterusnya. Terus Teh kalau misalkan ya ternyata nih yang buat uraiannya itu kita sendiri misalkan, kira-kira gimana ya Teh menguraikannya supaya gak kelihatan, takutnya bakal ketahuan gak sih kalau misalkan kita gitu yang ngisinya dari bahasanya mungkin? Buat aja formal. Mana ya kalau punya aku dulu. Bentar. Aduh kok nggak bisa. Aku buatnya kayak gini. Kelihatan nggak? Nggak. Burem ya? Kelihatan Teh ya? Aneh. Ini aku buat sendiri. Bang Andi Salivia merupakan salah satu siswi berprestasi di MAN 2 Model Pekanbaru. Saya sebagai guru bidang studi ini harusnya matematika telah mengenalnya sejak Anissa duduk di kelas 10 sampai 12 sekaligus menjadi wali kelasnya. Selama 3 tahun mengenal Anissa, saya tahu dia memiliki potensi. Pertama kali sudah aktif mengikuti kegiatan klub kayak gitu-gitu, aku kayak gitu aja. Itu punya aku sendiri, aku buat. Saya merekomendasikannya mengikuti ini supaya kedepannya bisa terus berprestasi gitu-gitu. Mungkin baiknya ya kalau saran dari aku tuh, nanti ketika mau minta rekomendasi ke siapapun, mending opsi pertamanya ditanyakan, silakan Pak, barangkali bersedia gitu menuliskan alasan memberikan rekomendasinya. Karena kan emang itu yang lebih kita kejar ya, yang lebih otentik dan lain sebagainya. Dulu juga waktu pertama kali daftar kan saya dari kepala sekolah ya. Sebenarnya nggak kepala sekolah juga sih. Yang nulis itu wakil kepala sekolahnya. Dan alasannya juga beliau yang buatkan. Jadi aku mah nggak tahu apa-apa, cuman Pak minta
rekomendasi buat ini, jadi memang dituliskannya seperti itu. Kalau misalnya ternyata beliaunya bilang silakan aja ditulis, nanti saya cek, dan kalau misalnya udah sesuai saya ACC tinggal tanda tangan. Jadi tetap aja yang pertama diajukan mah barangkali bisa memang bapaknya yang membuat, mana kan kita juga lebih enak ya, kita tidak merasa takut ini berlebihan atau enggak ya atau enggak. Tapi kalau memang bapaknya yang nyuruh sendiri atau bapak atau ibunya yang nyuruh sendiri, silakan Mbak isi sendiri, ya itu baru diisi sendiri gitu. Seperti itu. Baik Teh. Kepada Teh Julieta, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sangat terjawab. Terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Kemudian ini Teh ada pertanyaan dari Teh Anandita. Berarti walaupun tidak punya sertifikat nasional masih bisa mendaftarkan diri ya Teh? Ataupun memang harus memiliki hasil prestasi berupa sertifikat gitu Teh? Kalau menurut aku sih lebih baik punya. Ya, tapi ya rezeki mah nggak ada yang tahu ya, Allah yang ngatur. Jadi ya sok aja daftar mah daftar. Cuman kalau misalnya daftar dan nggak akan rugi, itu kan pengalamannya besar. Buat proposal studi itu nanti kepake juga nanti. Buat esai apalagi. Terus nanti kayak wawancara juga, misalnya kalau sampai tahap wawancara juga udah terlatih. Jadi daftar mah silahkan daftar. Nanti ada nilainya kok. Jadi kayak dinilai gitu sih, kayaknya kayak yang punya prestasi ya berarti bakal punya nilai lebih. Walaupun kita nggak lulus ya kita juga sadar diri, udah saya emang nggak punya prestasi, ya nggak apa-apa, so go aja gitu. Tapi daftarnya daftar, rezeki mah siapa yang tahu gitu, kayak gitu. Ya dari pihak penelitiannya juga kan kemarin-kemarin ada yang webinar itu ya, bisa dilihat juga di YouTube, ada apa ya, kriterianya kan banyak, penilaiannya juga merata gitu. Jadi ada yang misalnya internasional, juara internasional, tapi kok nggak lulus gitu. Sedangkan yang nggak pernah juara juga, nggak pernah ikut lomba bahkan, itu kok bisa lulus gitu. Karena kenapa bisa kayak gitu? Karena penilaiannya itu nggak cuma satu aja gitu. Bisa jadi juga kan yang lolos internasional itu ternyata penyelenggara lombanya itu lembaganya nggak pernah ada gitu. Atau dia tidak mengupload tidak mengisi data-data lainnya gitu. Jadi cuma upload prestasi doang gitu kan. Itu berarti kan kurang gitu ya datanya. Bisa jadi nah itu. Dan bisa juga kenapa bisa yang nggak pernah ikut lomba kok bisa lulus, bisa juga itu karena dari esai teman-teman gitu. Karena esai itu kayak benar-benar mencerminkan diri kita gitu. Itu kata panitianya sih. Baik Teh. Apakah dari Teh Reja ada tambahan Teh mengenai pertanyaan ini? Dari aku mah ya nggak usah minder ya, maju aja gitu. Tapi kalau teman-teman punya, meskipun cuma tingkat kabupaten atau kota ya, tapi yang lembaga jelas gitu ya, disabit aja, kan kita juga nggak tahu penilaian bobot penilaiannya seperti apa. Pokoknya yang diminta dikasihkan aja, kalau enggak ya nggak usah. Baik Teh, terima kasih atas jawabannya. Berarti untuk prestasi sendiri, kalau punya silahkan admin, kalau nggak apa-apa ya Teh. Karena ada penilaian lain dari berkas-berkas yang lain juga gitu ya Teh. Nah, baik teman-teman, mungkin apakah ada pertanyaan lagi yang akan ditanyakan kepada pemateri kita nih? Berhubung pematerinya juga ada gitu. Siapa tahu. Aku Ya. mau nambahin satu juga. Kalau misalnya teman-teman punya banyak sertifikat gitu, usahain yang paling bagusnya gitu diletakin di atas gitu, jangan di bawah-bawah, karena kan takutnya pihak BO-nya itu pas ngelihat, oh yang di atasnya mah cuman partisipan gitu ikut lomba. Jadinya pas yang di bawah-bawahnya itu bagus, nggak keperiksa sama merekanya karena udah langsung mikir, oh ini mah anak ini cuman partisipan doang ya mungkin ya.
Jadi usahain yang paling bagusnya itu di atas semua. Kalau misalnya punya banyak banget gitu, udah ikut lomba sana sini, ikutan apa ya, seminar sana sini gitu. Baik Teh. Gimana nih teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada pemateri kita? Izin bertanya. Baik, mangga Teh Mary. Selamat siang, nama saya Mary. Saya izin bertanya, untuk sertifikat sama piagamnya itu ada batas maksimal berapa tahunnya nggak? Kayak misal kita bolehnya pakai dari SMA doang atau gimana gitu. Terima kasih. Mangga Teh mungkin bisa dijawab. Sebenarnya saya nggak ingat ada batas tahunnya. Cuman memang biasanya yang emang diperhitungkan itu 3 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 tahun, 4 tahun misalnya, tapi sertifikatnya bagus banget, saran aku mah tetap disabit aja gitu kan. Karena kan sayang mungkin ya. Aku juga lupa seperti apa dan nggak cek tadi di websitenya, nggak cek harus berapa tahun. Tapi seingat aku tuh aku submit sertifikat dari rentang SD sampai SMA, tapi yang bagus-bagusnya doang, cuman beberapa, tapi beneran yang bagusnya doang gitu. Maksudnya yang kayak yang beneran juara, yang kayak partisipan atau seminar mah nggak disubmit. Jadi meskipun banyak, pilih aja yang kira-kira ini kelihatan lebih oke gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Tapi kalau ada dan kebetulan bagus-bagus, ya baiknya sih 3 tahun terakhir, karena kebanyakan lembaga ataupun ya pokoknya kebanyakan lembaga tuh ngitungnya 3 tahun terakhir. Tapi ada juga sih yang 5 tahun terakhir. Kayak gitu. Mungkin dari yang lain. Kalau yang Nisa lihat ya waktu webinar juga ada nanya hal yang serupa. Itu teh katanya 10 tahun pun juga masih kepake gitu. Jadi emang yang teman-teman tuh apa ya, ikut lomba apa gitu misalnya juara dan itu teh udah 10 tahun yang lalu, ya nggak apa-apa masukin aja. Karena di website-nya juga nggak ada batasan sih itu tuh berapa tahun lamanya gitu. Kayaknya memang pokoknya kamu juara ya udah masukin gitu. Kamu ikut lomba ini ya udah masukin gitu. Tapi yang bagus-bagusnya gitu. Kalau partisipan mah Bener. Kenapa yang bagus-bagusnya? Karena bener Tete Anissa, kalau misalnya kebanyakan tapi yang mungkin kayak biasa aja yang semua orang juga punya. Jadi nanti yang meriksanya keburu capek, misalnya kita submit 20 sertifikat, tapi 18 itu misalnya sertifikat peserta seminar atau misalnya partisipan di kegiatan apa. Nah, lebih baik teman saya juga ada yang cuma submit 1 sertifikat, tapi emang sertifikatnya tuh bagus banget. Emang sih paskibra gitu ya, nggak ada hubungannya sama jurusan sekarang. Tapi dia sampai ke tingkat provinsi dan cuma 1 dia submit itu doang, ya lebih baik kayak ada. Kalau nggak ada sih nggak usah maksain. Terima kasih. oh iya, sertifikat juga kalau misalnya juara gitu nggak sesuai sama bidangnya, misalnya masuk jurusannya jurusan seni tapi lombanya lomba sains nggak apa-apa. Karena ya emang gue kita dulu gitu. Jadi masukin aja. Baik Teh. Apakah dari Teh Nabila ada tambahan Teh? Ya, siap. Bagaimana Teh Mary? Apakah pertanyaannya terjawab? Terjawab. Terima kasih, Teh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik teman-teman, karena berhubung kita juga ada di penghujung acara, maka dari itu sesi tanya jawab ini kita cukupkan saja sampai di sini ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran gitu ya, masih ingin bertanya-tanya, masih ingin bertanya kepada pemateri kita. Nah, kami dari panitia memfasilitasi teman-teman yang ingin bertanya dan belum misal pertanyaannya belum sempat terpikirkan gitu ya. Nanti bisa pertanyaannya ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah dibuat ya teman-teman, yang Road to Beasiswa Unggulan. Nah, teman-teman bisa di situ, mungkin nanti juga dari teteh-teteh narasumber berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Begitu ya, Teh? Ya. Ini nih, tadi kan
kalian pada tahu nggak sih besarnya segimana? Pada tahu nggak? Ini mah buat nambah semangat aja gitu. Emang ini tuh beasiswa ini tuh pantas untuk diraih karena besar banget. Bener nggak Teknis sama Ega? Iya, melebihi ekspektasi sih. Udah pada tahu belum? Ini mah buat nambah semangat aja gitu. Belum. Kayaknya 1,6 ya per bulan. Nah, jadi nanti ya kalau misalnya alhamdulillahnya kalian lolos, dapat biaya UKT sampai lulus. Tergantung biaya UKT kita. Ada tuh beasiswa yang dapat UKT tapi maksimal 4 juta, ada tuh ada. Jadi mas sampai lulus kita dikasih UKT uangnya gitu. Setelah itu kita dapat biaya bulanan juga. Sebulannya 1,4 ya. Terus untuk biaya buku tuh 1,8 bukan? Nis? Iya, 1,85 itu setahun. Nah, 1 tahun dapat 1,8. Jadi beasiswa ini tuh pantas banget gitu ya untuk diraih. Mangga semangat buat kalian gitu. Diraih emang apa ya? Bisa dibilang paling besar gitu. Karena ini juga S2, S3 juga beasiswanya juga di unggulan ada. Dan untuk S2, S3 mah ada yang lebih besar dari LPDP gitu. Untuk beasiswa S1 mah kayaknya ini yang paling gede gitu. Jadi semangat, semoga dapat. Dan juga ini kan ya yang buat maba biasanya itu beasiswa mah buat mahasiswa ongoing. Nah, iya. Ya kan? Pokoknya semangat buat kalian. Saya buat nambahin ya, kan suka banyak orang yang nggak mau ikut beasiswa karena berpikirnya kalau beasiswa tuh nanti ada keterikatan atau misalnya ada harus payback-nya apa gitu. Sedangkan kalau beasiswa unggulan sebenarnya gini, konsepnya beasiswa unggulan itu kan uangnya dari rakyat ya, lewat pemerintah terus ke kita. Dan Kemdikbud sebagai penyelenggara beasiswa ini tidak memberikan ikatan dinas apapun, nggak harus ngabdi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi bebas, tapi dengan teman-teman dapat beasiswa ini, yang saya rasain ya, jadi kita kayak punya motivasi lebih gitu ya untuk at least ketika kita lulus kita harus jadi orang baik, kita harus jadi guru yang benar, jadi guru yang bertanggung jawab kalau misalnya di masyarakat seperti apa. Jadi enaknya tuh tidak kayak kalau beasiswa perusahaan kan suka kadang ada embel-embelnya ya. Kalau ini enggak, tapi yang jelas kita harus menjadi warga negara yang baik dan kontributif juga kayak gitu. Jadi biar tambahan semangat aja sih kayak gitu. Baik Teh, terima kasih banyak atas motivasi dan semangatnya gitu. Agar kita menambah semangat teman-teman di sini untuk mendaftarkan diri beasiswa unggulan ini. Baik teman-teman, mungkin dari acara kita kali ini dapat saya simpulkan bahwa semangat gitu ya untuk teman-teman dalam meraih beasiswa unggulan ini apabila teman-teman mau mendaftarkan diri untuk beasiswa unggulan, karena banyak sekali manfaat-manfaat yang didapatkan apabila kita bisa mendapatkan beasiswa unggulan ini. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri, baik itu dari mental dan juga berkas-berkas yang harus dipersiapkan untuk mendaftarkan beasiswa unggulan ini. Nah, mungkin bagi teman-teman juga nih, jangan lupa itu di kolom chat ada link presensi. Nah, jangan lupa untuk diisi ya teman-teman link presensinya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di acara kali ini. Dan juga terima kasih banyak kepada teteh-teteh pemateri, kepada teteh-teteh narasumber yang sudah memberikan motivasi, yang sudah memberikan sharing pengalaman dan ilmunya kepada kita semua gitu. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa lebih semangat lagi untuk mengejar cita-cita dan juga khususnya untuk mengejar beasiswa ini gitu ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari diri saya pribadi ataupun dari panitia gitu ya. Saya perwakilan dari panitia. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Tak lupa juga terima kasih kepada pemateri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya teman-teman, Waalaikumsalam. jangan warahmatullahi lupa, wabarakatuh. jangan dulu pada live ya, kita foto bareng dulu. Kita foto bareng. Mangga panitia Bagus, Ate. mungkin bisa. Yuk teman-teman, nyalain kameranya. Kapan lagi nih dipoto sama pemateri hebat. Gimana panitia, sudah siap? Tahan. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Gimana panitia? Sudah cukup fotonya? Sudah mungkin ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semangat untuk mengejar beasiswa unggulan ini. Semoga bisa ya teman-teman, pasti bisa. Semangat. Terima kasih banyak. Ya udah, semangat ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Izin live kawan-kawan. Ya, Makasih. terima kasih semuanya. Semoga